Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Jangan lupa minum teh manis. Cakep banget. Banyak ustadz datang dan pergi. Cakep. Kiai Agus tetap yang legendaris. Masya Allah. Beribu-ribu pohon kelapa. Cakep. Hanya satu pun beringin. Cakep. Banyak ustadz di Jakarta. Cakep. Cuman Kiai Lutfi yang gue ingin. Ya, cakep. Paling enak makan telur puyuh. Ya, Pak cakep. Kiai, I love you. Masya Allah. Ada orang hidup di Ramadan, Ya, nafas di situ, ya, hidup di situ, betul. tapi Ramadan tidak berhasil menghapus dosanya. Dosanya belum diampunin. Wah, luar biasa. Nah, itu ada histori sejarah tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah banget. Pemirsa podcast Yapera Learning Center yang berbahagia. Hari ini kita kedatangan seorang guru, seorang muallim, seorang kiai, seorang mubaligh yang tiada lagi diragukan jam terbangnya, keilmuannya, dan kiprahnya dalam membina, mencerdaskan umat Islam di Indonesia. Hari ini kita kedatangan Kiai Haji Agus Darmawan. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai Agus Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. saya panggil Pak Kiai. Betul sekali. Karena zaman dulunya kita ya Agus aja. Begitu Pak Kiai Lutfi. Pak Kiai Lutfi Nugraha. Ya, Masya. alhamdulillah. Kelihatannya awet muda Pak. Masih muda. Masih muda. Siap. Alhamdulillah hari ini kita masuk program pembuka di Ramadan. Iya. Untuk program Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah, Yapera Learning Center membuat program opening Marhaban ya Ramadan bersama Bapak Kiai Agus Darmawan. Amin Allah. Sebagai pembuka. Tentu pemirsa ingin dulu mengetahui sosok profil Pak Kiai. Mungkin bisa diceritakan dulu dari masih mudanya terus sampai menuju sukses sebagai seorang pendai di banyak TV nasional sampai hari ini. Subhanallah. Pak Kiai silakan. Pak Kiai Lutfi Nugraha MA yang Agus Darmawan sayangi. Ya Allah, ini anak Umi yang paling jempol. Alhamdulillah. Anak Abi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indonesia, hari ini kita berada di podcast Yapera. Masya Allah. Dalam rangka Ramadan ini awal puasa, saum. Ramadan sebagai kawah canda di muka, peleburan dosa. Iya. Jadi prolognya bahwa Agus Darmawan saat itu memang ya sangat beda ya Pak Kiai Lutfi ya. Artinya beda itu sama adik atau kakak atau empok yang lain. Saya suka banget nih di Kampung Melayu ngaji. Saya lompat sana lompat sini dan kuliah di Asyafiyah. Terus saya ikut di bisnis manajemen juga. Kuliah di ekonominya. Nah ini alhamdulillah kelihatannya itu kalau kita mau jadi orang yang benar itu dimulai ibda binafsik. Iya. Mulai dalam jiwa Anda, jiwa kamu masing-masing, jiwa kita. Bagaimana kita mau jadi orang yang orang yang betul-betul penting, betul-betul baik kalau kita nggak baik. Nah jadi betul kata orang tua zaman dulu, awwalu wajibin al insan ma'rifatul ilahi bistikon. Jadi bird of the same feather will flock together. Emang burung dengan bulu-bulu yang sama itu berkumpul dengan bulu yang sama juga. Artinya teman orang baik ya baik juga mudah-mudahan. Tapi karena manusia kalau nggak ada iman, takwa dan akhlaknya nggak akan mudah kita menjadi orang-orang yang baik. Itu awal mula ngaji sampai saat ini nggak ada pereknya ya. Tapi kalau Umi kan ngaji dapat title-nya doktor. Antum MA ya master luar biasa. Memang nih pemirsa luar biasa. Saya ketemu dengan Pak Kiai Agus Darmawan ini sosok yang humble, ramah, Allahu Akbar. tidak sulit dihubungi. Subhanallah. Banyak orang yang Pak Kiai. Dulu kita gampang hubungi. Setelah jadi apa agak susah menghubungi Pak Kiai. Subhanallah. Perlu berlapis-lapis tim sana dan tim sini, tapi luar biasa Pak Kiai saya.
bisa kontak langsung, hubungi langsung, Masya Allah. Kalau memang mudah Pak Kiai Lutfi Nugraha, ngapa dipersulit? Alhamdulillah. Kan begitu. Betul. Tapi saya TVRI dulu TV Ya. yang pertama itu ada beberapa wartawan TV dan cetak ya, Ya. elektronik dan cetak mengatakan lebih gampang ketemu sama Presiden Soeharto zaman itu ketimbang Agus Darmawan. Iya. Karena sebelum ada ustadz Ya. mohon izin kiai-kiai yang lain yang sedang naik daun sekarang, saya tuh maaf ketemu dengan undangan berikutnya di airport aja. Oh. Saya di Palembang, jemputnya di Palembang. Jadi antar pesawat aja. Wah. Saking penceramah itu Padatnya. sepi banget. Penceramah kita aja ada MZ Pak Kiai Zainuddin ya. Ada Umi juga, Umi Nurman Nugraha Dr. MA. Jadi di situ maka dapat julukan di TVRI dai berjuta pemirsa. Wah, jadi saya bilang ada mereka yang menjuluki seperti itu ya. Jadi awal mulanya kita nothing tulus aja deh. Kita bismillah ikhlas karena Allah. Masya Allah. Benar. Ya. Makanya saya ada pantun buat Pak Kiai. Baik. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Jangan lupa minum teh manis. Cakep banget. Banyak ustadz datang dan pergi. Cakep. Kiai Agus tetap yang legendaris. Masya Allah. Itu salah satu. Memang saya akui wajah Pak Kiai memang udah nggak asing lagi. Iya. Jadi ada kata beribu-ribu pohon kelapa. Cakep. Hanya satu pun beringin. Cakep. Banyak ustadz di Jakarta. Cakep. Cuman Kiai Lutfi yang gue ingin. Ya, cakep. Paling enak makan telur puyuh. Ya, Pak cakep. Kiai ala puyuh. Masya Allah. Bisa aja pemirsa. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah sosok Pak Kiai Agus Darmawan yang humble, yang ramah, Allahu sangat Akbar. terbuka. Benar. Allahu Saya jujur sebagai generasi muda seringkali Pak Kiai kita Allahu Akbar. agak sulit berkomunikasi dengan generasi yang lebih senior. Iya. Karena yang senior suka mengambil jarak dari yang junior. Tapi hari ini Masya Allah saya seperti bicara dengan ayah sendiri, Allahu Akbar. dengan abang sendiri. Betul, Seperti sudah ketemu lama. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun hanya Umi dan Abi ya, Ya. yang lama banget ya. Lama banget. Ini penerus pelanjut estafet Umi dan Abi An-Nurmaniyah. Insya Allah, Baik, insya ya. Allah. Pak Kiai, alhamdulillah kita masuk pada tema marhaban ya Ramadan. Allahu Akbar. Bagaimana kita akan segera memasuki awal-awal bulan suci Ramadan dan saat para pemirsa menonton ini, tentu ini sudah ada di fase-fase Ramadan. Kita akan tayang setiap hari pukul 4 sore menemani para pemirsa bersiap untuk berbuka puasa. Amin. Pak Kiai, ada sebuah ayat Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat. Saya ingin sedikit mengulik dari pintu ini untuk kita masuk ke marhaban ya Ramadan. Apa sebenarnya maksud Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ya. Ada apa dengan amanu? Ada apa dengan iman? Dan seperti apa korelasi iman dengan puasa ini? Ya. Ya monggo Pak Kiai. Baik Pak Kiai Lutfi, kata iman ini ada yaitu invitation, undangan, seruan, himbauan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Jadi yang namanya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba furido. Orang-orang yang nggak beriman itu nggak diperintahkan, nggak diundang. Tetapi Pak Kiai Lutfi, banyak orang yang mengaku iman. Mengaku iman, sebetulnya dia kadang-kadang tidak memaknai dengan kalimat kata ihsannya. Nah di sini kata iman itu adalah kepercayaan, yakin bahwa Allah itu. Nah dulu Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan ibadah saum Ramadan, yang dikatakan wahai orang-orang yang beriman, kan melaksanakan ibadah saumnya itu kan Asyura, Asyura. 10 Muharram, kemudian yang dikatakan Ayyamul Bid ya. Jadi hari-hari yang dikatakan putih lah yang namanya saat Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ya, kemudian ke bumi dalam keadaan hitam, kemudian dia berpuasa yang namanya 13, 14, 15 tuh Ayyamul Bid sehingga putih, maka dikatakan Ayyamul Bid. Nah, kemudian pada saat tanggal 10 di bulan Sya'ban, tanggal 10 di bulan Sya'ban itu tahun kedua Hijriyah, baru ayat Allah ini turun. Yang namanya Al-Baqarah. Fase Madinah justru. Iya, fase Madinah. Jadi
183 merinding saya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu aifrido, dipardukan atasmu untuk melaksanakan ibadah saum. Ibadah puasa Ramadan itu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya sebelum Nabi Muhammad itu ada puasa-puasa lainnya. Ini orang umat Kristiani dia puasa, Nabi Isa satu puasa, Nabi Nuh puasa sebelumnya. Nah kemudian makanya saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan puasa yang tadi Asyura yang Ayyamul Bid itu dengan Ramadan wajib setiap ayam ma'dudat. Jadi pada hari-hari yang ditentukan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, tujuannya la'alakum tatakun, menjadi hamba Allah yang mutakin. Dan puasa Ramadan itu adalah pada hari yang Allah sudah tentukan. Makanya nggak bisa Ramadan itu sepanjang masa. Nah makanya hari ini Ramadan yang tercinta sebagai bulan Syahrul Mubarak yang namanya bulan kawah candra di muka, peleburan dosa, yang namanya dibakar dosa kita ini. Tapi yang membakar itu kan ada hadis tuh. Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan yang namanya futihat abwabul jannah, dibuka tuh pintu surga. Amin dong. Kemudian wa ghulikat abwabun nar, ditutup yang namanya pintu neraka. Wa sufidat, yang namanya dibelenggu asyayatin. Wa sufidat syaitin, itu ternyata dibelenggunya setan-setan terkutuk itu sebetulnya bukan pakai tali rapia diikat. dan yang bisa membuka pintu surga, yang bisa tutup pintu neraka, yang bisa membelenggu mengikat setan terkutuk sebetulnya diri kita. Tak banyak orang yang beriman ngaku iman tapi nggak puasa. Betul. Iya. Makanya faktor iman jadi yang sangat penting sekali. Sangat penting. Sebab ada lebih tinggi lagi tuh, ada kata iman, ada ihsan. Ihsan itu anta budullah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu menyembah kepada Allah, kalau kamu sholat, kalau kamu itu puasa Ramadan, kalau kamu ibadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak lihat Allah, Allah yang lihat kita. Allah yang lihat kita. Yakin dan percaya. Berarti sesuatu bisa bernilai ibadah kalau dia ada unsur iman di situ. Persis. Berarti ada niatnya. Betul. Kalau kita ada kemusyrikan ditolak. Betul. Ada hijab. Makanya kalau ada unsur iman itu, saya yakin kalau iman itu takwa berendang terus ya, saya yakin amal ibadah saum kita yang namanya zakat, infak, sedekah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita niatnya itu ada keimanan. Nah, kemudian banyak juga orang yang berpuasa dia nggak dapat pahala. Lu mata nggak puasa, mulut. Masa bulan puasa masih ngomong maaf, telinga nggak puasa, hati kita nggak puasa. Makanya ada saum awam, ada puasa orang awam. Nah kalau puasa orang awam itu kamin soimin laisa lahu min siyamihi al-juwal atas. Jadi berapa banyak orang-orang yang puasa mereka nggak dapat pahala apa-apaan kecuali dua, cuma lapar sama haus. Nah kita berharap kepada pemirsa Indonesia ya Pera ini podcast ya Pera ini kita doakan semoga mereka semua bisa melaksanakan ibadah saum karena kita masih berjumpa Ramadan hari ini. Alhamdulillah. Belum tentu Ramadan yang akan datang karena faktor umur. Baik. Alhamdulillah, maka faktor iman menjadi penentu. Betul. Tapi pada akhirnya Pak Kiai, bagaimana ya kita suka ada kegundah gulanan dalam hati. Bagaimana sih cara terbaik kita memaknai Ramadan? Sebab boomingnya sudah. TV iklan sudah berubah, billboard sudah ada Ramadan, TV, radio, podcast begini, boomingnya sudah. Tapi pemaknaan terhadap Ramadan itu sendiri sebagai kawah candra di muka pembentukan umat, nah ini saya rasa masih jadi PR kita. Banyak orang bicara membumingkan soal Ramadan dengan sirup. Iklan-iklan. Televisi. Wow, banyak banget deh. Tapi mereka tidak
memaknai esensi hakikat Ramadan itu. Itu poinnya Pak Kiai. Padahal nomor shaim ibadah, tidurnya orang puasa aja ibadah. Kalau kita tahu esensi Ramadan, percaya deh, Masya Allah, wasumtu tasbih, diamnya tasbih. Iya, benar. Apalagi baca Qur'annya. Wa amaluhu mudha'af, amalnya itu dilipat gandakan. Kemudian juga wadzambu makfur, dosanya diampunin. Yang dimaksud Pak Kiai Lutfi Nugraha kan memaknai gimana ini? Gimana gitu. Coba kan tergantung main purposes, God disposes, bahwa manusia itu punya rencana puasa nih. Tapi kan Allah yang menentukan. Tetapi manusia juga penentu akan esensi makna puasa itu. Kenapa? Karena kan diberikan otak cerdas. Kemudian juga yang bisa memilah dan memilih akan surga aman neraka. Iya, benar. Orang yang puasa karena Allah, lillahi wa fillah, karena Allah nih, nothing tulus, karena iman, tujuannya takwa, surga bersih. Makanya kharaja min dunubihi kayaumin waladas ummuhu. Dia keluar tuh dari dosa-dosa tuh. Fitrah seperti bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Kan sifat bayi ada macam-macam. Ada sifat bayi itu jujur. Nah, orang puasa dilatih kejujuran. Nah, dilatih kejujuran. Kemudian yang kedua adalah dia selalu ikhlas, dilatih keikhlasan. Iya, betul. Kemudian orang yang puasa dilatih untuk ketidakserakahan. Ya, kita lapar di siang hari, puasa semua panca indera kita. Betul. Ada khawasil khawas kan gitu. Iya. Dan puasa Ramadan itu seperti bayi yang melatih ketidaksombongan. Pertama jujur. Mana ada bayi yang pas lahir cepat korupsi 3 triliun. Enggak ada ya. Nggak ada bayi. Artinya puasa itu melatih supaya Allah yang lihat kok kejujuran. Bayi jujur. Yang kedua, sifat bayi itu ikhlas. Bapak Kiai Haji Lutfi Nugraha itu kalau ngelihat bayi umur 3 bulan, 4 bulan, bayi kan tuh kalau senyum dia ikhlas tuh. Dia pegang pipinya sayang gitu ya. Oh, saya dia senyum ikhlas, cakep gitu. Nggak ada tuh bayi, artinya bayi, ayo Nina sayang, apa lu? Nggak ada kayak begitu. Nggak ada kayak begitu. Terlalu galak bayi. Wah, sifat bayi itu dicetak kita menjadi hamba Allah setelah Ramadan, pasca Ramadan, apalagi sekarang awal. Benar. Apalagi sekarang awal. Iya, kemudian ketidakserakahan. Bayi kalau lapar kan nangis tuh. Iya. Ya, kan nggak serakah. Lah Ramadan itu mencetak kita manusia untuk nggak serakah. Bayi kalau lapar dia nangis, diberikan ASI oleh mamanya, sayang, nenen. Setelah dia kenyang, tidur di pangkuan emaknya. Iya, benar. Dilepas sama dia langsung. Bener. Lepas sendiri. Bener. Karena Enggak sudah merasa cukup. Gitu. Betul. Jadi udah kenyang masa dia Terus enggak. Terus ya. Berarti Pak Kiai posisi Ramadan sebagai bulan latihan berarti. Lah month of training. Month of training. Syahrut tarbiyah gitu. Syahrut tarbiyah. Jadi apa jadinya Pak Kiai? Maaf. Apa jadinya kalau syahrut tarbiyah ini gagal mendidik seseorang? sekarang gini Pak Kiai Lutfi Nugraha. 1 bulan ini kan kita syahrut tarbiyah nih. Iya. Yang syahrul hisad. Iya. Jadi bulan panen Bulan pahala. Hisodi syar'i. Iya. Yang namanya month of training itu bulan latihan. 1 bulan ini tempat di-upgrade. Betul. Dibina itu. Sebulan ini ditata, di-arrange. Bukannya maaf tawakufan nggak ngaji. Iya. Tawakufan kita nggak beribadah. Enggak. Di dalamnya ada Masya Allah Lailatul Qadar ya. Iya. Khairun min alfi syahr. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya Nuzul Quran. Betul. Pertama peringatan awal-awal Quran 17 Ramadan. Dan juga Ramadan itu penuh dengan hikmah, keberkahan dan seterusnya. Jadi 1 bulan itu Pak Kiai Haji Nugraha, Lutfi Nugraha itu sebagai month of training itu bulan latihan. Sebulan ini tempat di-upgrade, ditata, di-arrange untuk menjadi 11 bulan ke depan itu. Ya. Jadi artinya 11 bulan ini kualitas iman dan takwa itu untuk melatih kesempurnaan ibadah kita di 11 bulan ke depan. Jadi jangan sebulan penuh puasa Ramadan kita sukses ya.
kita ibadahnya luar biasa, tadarusnya luar biasa, kita qiyamulailnya luar biasa, puasanya, saumnya luar biasa. Setelah kita Ramadan 11 bulan ke depannya ancur-ancuran lagi, kembali nggak baik lagi. Itu tidak Itu menjadi dibenarkan. PR kita juga. PR kita. juga. Dan itu tergantung sama kitanya. Kalau kitanya baik insya Allah, ya. Dan kalau kita tidak mau berbuat, Ya. enggak. Makanya kalau sebetulnya dalam keadaan kotor ini, contoh, merinding saya. Kalau untuk membersihkan badan kita dengan puasa, jadi ada 4 hal yang membuat bersih dengan 4 hal. Yang pertama itu badan kita tuh kotor, kita bersihin dengan puasa. Kenapa? Sebab kalau bahasa kedokteran tuh ada detoksifikasi ya. 11 bulan kita makan apaan aja, tapi 1 bulan ini ada digestive system. Digestive system itu pemirsa Indonesia, podcast di Yapera ini yang tercinta, ini sebagai alat pencerna makanan lambung. Pantesan Nabi Muhammad SAW pada saat buka puasa Ramadan maupun puasa apa aja disunahkan pakai kurma dulu tuh, kurma. Karena kurma 5 menit aja udah cair, udah cerna. Tapi kalau makanan yang lain, nasi, makanan lauk pauk lainnya itu 5 sampai 8 jam. Baru dia bisa mencair. Kalau kurma itu Masya Allah glukosanya terserap oleh badan. diserap. Nah, jadi ternyata untuk ngebersihin badan tubuh kita dengan saum berpuasa juga ada. Kalau kita mau ngebersihin harta kita dengan zakat, kan gitu. Dengan zakat mal, zakat fitrah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, kalau hati kita kotor nih, kita ngebersihinnya apa? Kita ikhlas nating tulus dengan kita berzikir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semuanya itu tergantung kepada seseorang umat manusia itu sendiri. Ya tujuannya ya mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Begitu, Pak. Memang kalau kita telisik banyak peristiwa-peristiwa di Ramadan ini justru peristiwa besar, Pak Kiai. Ya. Contoh perang Badar, Ramadan. Ya. Perang Khandaq, perang Parit, Ramadan. Iya. Fathu Mekah, Ramadan. Jadi sebenarnya di zaman baginda Nabi bisa kita lihat bahwa momen Ramadan justru momen terjadi peningkatan kinerja umat. Iya. Itu dia. Betul yang sekali. menjadi PR kita pada hari ini. Kita cenderung banyak ngeremnya di Ramadan. Betul. Banyak ngeremnya di Ramadan, tapi ngegasnya di luar Ramadan. Iya. Baginda Nabi perang Badar di Ramadan. Betul sekali. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa seperti ini? Ramadan itu kan sebagai sayyidus syuhur. Iya. Pemimpin daripada segala bulan. Kalau pemimpin hari Sayyidul Ayyam itu ya Jumat. Nah, di situ Allahu Akbar. Contoh perang Badar aja deh. Iya. Pemirsa, perang Badar itu kan Nabi menganggapnya perang kecil. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Setelah Badar ada dialog, itu menjadi dialog yang sangat luar biasa. Iya. Nah, Nabi berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wah, luar biasa ya. Kami itu baru saja pulang. Padahal depan mata nyawa udah bisa jadi mati syahid. Iya. Kami baru saja pulang dari perang yang kecil. Perang Badar yang gede jadi kecil dibilang. Kami baru saja pulang perang yang kecil. Itu perang Badar. Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar, kepada menuju perang yang besar. Wah, perang yang besar itu apa? Jihadun nafs. Memerangi hawa nafsu. Nafsu apa aja? Kadang-kadang buka puasa nafsu sembarangan. Meja makan ada kolak, pacar Cina, pacar Jawa, pacar Sunda, pacar macam-macam deh. Yang bukan Allahumma lakasumtu, Allahumma lakatubruk dibilang. Jadi anjur-anjuran. Jadi dia nafsu. Nah, nafsu itu bisa la amaratum bisu, menuju kepada kejelekan. Apalagi hubbud dunya rasul kulli khuti'ah. Terlampau cinta kepada faktor keduniaan itu pangkal segala kejahatan. Tapi ada juga nafsul mutmainnah yang memang nafsunya nafsu yang baik. Dia mau berzikir, dia mau berdoa, dia mau tadarus, dia mau qiyamulail, luar biasa itu mutmainnah. Ada juga lawamah di antara kemaksiatan, ya kebaikan juga, Nah, jadi lawamah tengah-tengah itu. Nah, mudah-mudahan
sepanjang histori sejarah yang dilakukan oleh Rasul, Allah turunkan pada saat itu Ramadan ya menjadi satu momentum yang baik selama kita masih hidup. Ya. Sebab pintu surga dibuka ya lebar-lebar Ya. ya. Pintu neraka ditutup tuh rapat-rapat tuh. Setan diikat tuh, dibelenggu tuh. Sebetulnya bukan setan dibelenggu. Banyak orang yang pada puasa tapi sorry nih. Bulan puasa Ramadan banyak orang kepada puasa, nggak puasa banyak. Mengaku iman tapi nggak puasa. Artinya setan itu dibelenggu, kemudian juga pintu surga dibuka, kemudian neraka ditutup. Itu maksudnya Pak Kiai Lutfi Nugraha sama Agus Dermawan nih sekarang sedang puasa nih, sedang Ramadan nih. Kemudian kita tadarus nih. Kemudian kita tarawih nih, qiyamul lail nih. Kemudian kita bersedekah nih. Kemudian kita berbuat kebaikan deh. Semuanya deh. Kita nggak sempat berbuat kejahatan, Iya. nggak sempat berbuat kemaksiatan, nggak sempat kita, makanya surga dibuka, neraka ditutup, ya karena kita berbuat kebaikan terus. Setan dibelenggu, ya tentu karena kita baik terus. Jadi nggak ada kesempatan setan godain kita. Betul. Terkadang bulan Ramadan itu ngaku iman, ngaku Islam, tapi masih juga nggak som. puasa. Padahal maaf ya, dia nggak haid, laki-laki haid, ya dia nggak berpergian kan. Nah begitu keadaannya, motivasi la'alakum Makanya tattaqun. sampai-sampai Nabi bersabda, bu dan Liman adraka Ramadan Falam falam yughfar yughfar lahu faqultu amin. itu luar biasa itu. Ya, itu Ada menyongsong tuh, itu, menyongsong. iya. Menyongsong. Ada orang hidup di Ramadan, Ya, nafas di situ, ya, hidup di situ, betul. tapi Ramadan tidak berhasil menghapus dosanya. Dosanya belum diampunin. Wah, luar biasa. Nah, itu ada histori sejarah tuh. Iya, iya. Ya, Pak Kiai Lutfi sudah pahamnya, ada tahu, pemirsa Indonesia juga mungkin kepengen tuh pemirsa podcast Siapera yang tercinta ini, bu'da liman adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Nabi lagi mau khotbah nih, seminggu mau besok mau Iya, Ramadan nih. Ramadan. Pemirsa sehat. Ini waktu dia mau naik ke anak tangga yang pertama, 1 minggu nih sejumat lagi tuh mau Ramadan. Anak tangga yang pertama tiba-tiba Nabi megang tongkat, faqultu amin, amin. Kemudian yang kedua, anak tangga yang kedua, Nabi pun berkata amin, ketiga amin. Ternyata kita fahami bahwa Pak Kiai Lutfi, ternyata pada saat itu sahabat mendengar agak merinding saya. Sahabat bertanya kenapa Rasul mengatakan amin 3 kali. Dan Nabi berkata, sesungguhnya guruku malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tengah berdoa. Doanya apa? Yang pertama, celaka bagi orang yang mendapatkan Ramadan sebulan penuh full time, Iya. tapi dosanya masih belum diampunin. Coba puasanya rajin, ngapainnya? Dia masih punya dosa besar tuh. Punya dosa besar kepada umat manusia, kepada siapapun deh. Baik bertetangga, baik sama istri, baik sama suami, baik sama siapa aja deh. Tergantung timbang perkara, nih maaf diantaranya nih, timbang perkara sejengkal tanah aja, kakak Ya. beradik soal warisan. Itu nggak sampai tegur sapa, sampai wafat, sampai meninggal. Itu dia. Nah, itu celaka banget deh. Yang kedua, celaka bagi orang yang mendapat Ramadan, puasanya dia full time tapi belum diterima Allah, harapan tipis amal ibadah puasa Ramadan lantaran masih punya dosa besar kepada ibu bapaknya. Emaknya yang melahirkan, bertaruh antara mati hidup, bersimpah darah meregang nyawa. Bayang, Allahu Akbar ya. Kadang-kadang emaknya dilempar ke panti werda. Waduh. Emaknya dilempar ke panti jompo. Subhanallah. Satu ibu nih, Umi kita, Ibunda Ustazah Hajah Dr. Hajah Nurman Nugraha MA. Andai kata emak saya, Hajah An Hayati binti Tata nih, itu ngeberanakin anak nih, ngelahirin anak sampai 10 orang. Iya, 10. Taruhannya mati loh. Taruhannya meninggal. Artinya 10 kali bertaruh begitu. Iya. 10 dirawat, disusuin, dibesarkan, disekolahin, sampai kita sarjana. 10. Tapi 10 orang anak itu Masya Allah belum tentu bisa merawat satu emak. Iya. Pantas Nabi mengatakan pantas ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ridho orang tua, murka Allah murka orang tua. Benar. Masya Allah.
mudah-mudahan ya kita semua menjadi ahli surga. Mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan. bisa tidak berbuat kebaikan lah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ridho itu tumpah kepada kita semua. Dan saya bangga deh kepada Bapak Kiai Haji Lutfi Nugraha MA ini, masya Allah masih muda sudah jadi kiai besar, madrasahnya udah gede banget ya. Ini putra tersayang daripada ibunda Umi Hajah Dr. Nurman Nugraha MA, masya Allah sukses. Mudah-mudahan. Ya. Lalu Pak Kiai, terima kasih banyak atas doa dan Ya, supportnya. Mudah-mudahan kami yang muda-muda ini Amin Allah, bisa melanjutkan cita-cita besar Amin Allah, para orang tua. Karena sejatinya Umi dan Abi itu memang dari muda sudah jadi Ya, guru. ya. Dan kami anak-anaknya pada akhirnya juga bangga menjadi guru. Betul. Lalu Amin. ujungnya puasa Pak Kiai Agus Darmawan Ya. adalah takwa. Allahu Akbar. Jadi la'allakum tattaqun, itu banyak sekali ayat-ayat dan kata-kata yang seirama dengan takwa, muttaqin, tattaqun, ittaqillah dan segala macam. Haitsu ma kunta terus. Ya. Menurut Pak Kiai memberikan pencerahan kepada semua pemirsa yang menyaksikan ini, kalau kita ingin membuat indikator, Ya. lalu mencirikan ciri-ciri itu kepada diri kita, seperti itu. Apa ciri-ciri takwa? Sehingga kita bisa mengidentifikasi, ciri-ciri itu di saya ada. Ya. Agar kita bisa mengidentifikasi, oh ciri-ciri itu ada, insya Allah husnuzon. Ya. Kita jadi bagian yang bertakwa. Pasca Ramadan Pak Kiai. Betul sekali, Bapak Kiai Haji Lutfi Nugraha MA dan pemirsa Indonesia di podcast Iapera yang tercinta. Jadi tujuan motivasi orang yang melaksanakan ibadah shaum itu la'allakum tattaqun, bertakwa. Sebelum kita masuk Ramadan, kemarin. Sekarang udah masuk nih. Sebelum kita masuk Ramadan, apalagi pasca Ramadan, kapan saja deh kita mendapatkan ciri-ciri orang yang berpuasa itu jangan pas Ramadan aja. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa di mana saja Anda berada. Nah, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu Allah. Amin. Amin. Merinding saya nih. Bersegeralah pemirsa menuju ampunan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu segera ampun, tobat, kamu bersih, kamu suci, kamu bening, menyongsong Ramadan. Belum terlambat loh. Kita baru awal-awal nih, menyongsong Ramadan. Yang namanya awaluhu rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Pertama rahmat, kedua pengampunan, bebas daripada api neraka. Allah itu Masya Allah, bukannya Idul Fitri, maafin, bukan itu aja. Menyongsong Ramadan, apalagi selama Ramadan itu kita menang. Nah, di situ ada surga seluas langit dan bumi. Wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, diberikan buat orang, diperuntukkan buat orang bertakwa. Agus Darmawan interupsi. Ya. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana ciri-cirinya? Itu dia, itu penting Pak Kiai. Orang yang ciri-ciri bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Tidak lain adalah menginfakkan. Ya Allah ya Rabb, merinding kalau ngomong yang baik-baik saya merinding nih. Yunfikuna fis sarra wa dharra, menginfakkan harta bendanya pada saat lapang dan sempit, suka dan duka. Misalnya enggak punya duit nih, sedekah semampu kamu. Senyum saja sedekah kok. Tabasumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu sedekah. Tapi jangan salah paham. Di masjid ada kotak amal lewat, dia senyum. Bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Ala secara wadara masykur, suka duka kita bersyukur dengan melalui sedekah. Yang kedua, wal qaziminal ghais. Ternyata Masya Allah, ciri-ciri orang bertakwa itu, dan dia bisa menahan amarahnya. Apalagi pelaksanaan Ramadan sekarang ini, bukan kamu dijitak atau kamu gak marah, atau maaf, segala sesuatu yang menghantarkan hati kita kepada amarah, kemarahan itu, disitulah Allah mengatakan wal qaziminal ghais, dan bisa menahan amarah. Yang ketiga,
ternyata masya Allah, bahwa orang-orang yang bertakwa itu inti poinnya wal afina anin nas, saling memaafkan di antara kita. Apalagi Ramadan, supaya diterima Allah Subhanahu wa taala ini sepanjang Ramadan untuk la'alakum tattaqun, hendaknya kita saling memaafkan di antara kita sebelumnya datang Ramadan, masuk Ramadan kita merayakan minal aidin al faizin. Itu hari kemenangan. Nah, mudah-mudahan puasa Ramadan kita dengan apapun yang kita laksanakan, insya Allah Allah Maha tahu dan Maha segala Maha. Kenapa? Sebab kita bekerja ini dengan keikhlasan hati. Kan ada kerja ikhlas tuh, ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja tuntas, ada kerja nyari beras. Kerja keras tuh dengan otot. Iya. Kerja ikhlas pakai hati, kerja cerdas pakai otak gitu kan. Tetapi nanti di kebet itu Kiai Lutfi, Allahu Akbar, di surahnya di At-Taubah di ayat 105 itu, wa bismillahirrahmanirrahim, wa qul malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, demikian tuh. Jadi, Allah lihat, Nabi lihat, orang-orang mukmin lihat. Dan kalau nggak percaya pas meninggal nanti yang kita nggak kerjain, maaf, itu yang nggak kelihatan, ternyata yang kelihatan juga nanti akan dilaporkan di hadapan kita semua. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, tiba-tiba kerjaan kamu itu nongol tuh pas saat kita kembali ke hadapan Allah. Allahu Akbar. Maka saya pikir luar biasa, wa quli umalu. Ya, kata Allah, beramal, jangan diam aja. Apa aja. Wa quli umalu. Fasyarallahu alaikum. Allah lihat, Nabi lihat. Iya. Jadi memang pada akhirnya aspek Ramadan bukan hanya aspek hablum minallah. Ya. Tapi pada akhirnya ada hablum minanas. Benar sekali. Memaafkan, berinfak sedekah, menahan amarah. Itu semua sebenarnya sejatinya hablum minanas. Benar. Tapi kalau nggak dilaksanakan hablum minanas tadi, ya hanya Allah saja. Maaf. Iya. Allah bilang, bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Akan ditimpa satu kehinaan kepada umat manusia di mana aja berada, kecuali itu manusia punya kontak batin vertikal kepada Allah, hablu minallah, dan horizontal kepada sesama umat manusia, hablu minanas. Baik Allah, baik manusia. Luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiknya terakhir saya mau bertanya. Bagaimana Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita menyeimbangkan itu. Menyeimbangkan hablum minallahnya, hablum minanasnya juga. Kita khusyuk dalam Ramadan, kita baca Quran tapi zakat nggak lepas. Khusyuk Ramadan, sholat tarawih nggak lepas, infak sedekah tambah. Ini menjadi pribadi-pribadi muslim ideal. Keseimbangan. Ini keseimbangan. Itu ada poin yang namanya tafakur. Tafakur, yang kedua tadabur. Yang ketiga tasyakur. Tafakur itu artinya tafakur berpikir bahwa hidup itu sebentaran. Hidup itu sebentaran. Apa yang dibangga-banggain? Itulah keseimbangan itu harus berpikir. Harus kita tafakur. Dunia ini kan fata morgana. Dunia ini zero sum game. Cuman sandiwara yang punya nilai 0. Zero. Dunia ini kan enaknya sak renteng, nanging larane ketiga rendeng. Apaan tuh artinya? Itu kayak biji kapuk dimakan peletuk udah habis, nggak kenyang, nggak sampai ke perut. Nggak, dunia tuh. Nah, itu tafakur. Kemudian yang kedua tadabur, introspeksi diri, bahwa manusia itu pasti punya rona noda dosa. Makanya tafakur tadabur ada keseimbangan. Jangan lupa tuh bahwa hablum minallah dan hablum minanas, tafakur tadabur, bahwa kita semua ciptaan Allah. Kan ada ayat Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Nah, jadi tafakur tadabur. Nah, tadabur itu introspeksi diri. Baru yang ketiga tuh ada kata tasyakur, perbanyak terima kasih. Loh, kamu banyak rezeki, kamu banyak uang. Yang kamu cari di mana-mana tuh. Kalau kamu nggak pernah zakat kan gimana itu?
Berarti fi butunihim naron, di perut mereka ada api yang menyala-nyala. Wa sayaslawna sa'iron, akan dibakar dari sumbu 2,5% yang ia nggak keluarkan. Masya Allah. Padahal Allah nggak minta semuanya Pak Kiai ya. Enggak. Dari sebagian malam Allah tidak minta semua. Dan kalau kita nggak berikan juga Allah nggak rugi. Iya betul. Kamu nggak sholat, Ya. kamu nggak ibadah, kamu nggak zakat, Allah nggak rugi. Kamu yang rugi. Bahwa kita datang untuk pergi. Dunia ini kan bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Lalu investasi kita apa? Tabungan kita apa? Kalau nggak ada keseimbangan tadi, Iya. tasakur, perbanyak bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ada lagunya Pak Kiai. Ada lagunya. Ada lagunya tuh. Cakep banget. Luar biasa. Jadi tasakur ya. Luar biasa. Kita hari ini para pemirsa mendapatkan pencerahan luar biasa dari guru, dari kiai, dari ustadz, dari muallim kita, Amin, Kiai Allah. Agus Darmawan. Hari ini hadir membuka Allahu Akbar. rangkaian demi rangkaian podcast Allahu Ramadan, Akbar. marhaban ya Ramadan. Amin. Jangan lupa nanti kita masih ada program satu lagi dengan Pak Kiai. Amin. Amin. Takbir Tablik Akbar. Marhaban ya Ramadan bersama Yapela Learning Center tanggal 15 April di waktu duha menjelang zuhur kita ada Amin. program lagi untuk hikmah Ramadan bersama seluruh unsur dari Yapela Learning Center. Tapi Pak Kiai Lutfi Nugraha MA, ini pemirsa juga bertanya-tanya nih yang suka di TVRI kali itu, yang ada beberapa stasiun TV itu ya. Ya alhamdulillah di sini bersama Pak Kiai Lutfi Nugraha MA ini kita pun bukan orang lain. Ya. Jadi kita ini ada satu Muslim, satu iman, satu takwa dan satu negara Indonesia dan satu kebersamaan. Dan kita ini saudara sebetulnya. Betul, Ya. Masya ikhwah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan dari banyak. Puasa Ramadan dari unsur iman, puasa Ramadan dari unsur takwa, puasa Ramadan dari unsur hablum minallah dan hablum minannas. Terima kasih banyak. Baik. Kita Semoga- doain biar pada sehat semua tuh. Alhamdulillah. Iya. Semoga pemirsa sehat, Panjang kita umur. semua sehat, Amin. panjang umur. Pandemi sudah berakhir, Amin. Ramadan kembali semarak lagi. Dan bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Dah. Kalau nggak ketemu, ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, Pak. Para pemirsa, terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin, Allah. Selamat berbuka puasa pada hari ini di awal-awal Ramadan. Tetap sehat. Mari kita Amin. maknai Ramadan 1444 Hijriah dengan pemaknaan insan yang ihsan dan insan yang tawadun, yang seimbang antara hablum minallah Amin dan Allah. hablum minannas. Amin Allah. Demikian, Pak Kiai, terima kasih banyak. Amin. Insyaallah nanti kita berjumpa Siap. lagi dalam program. Siap. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.